Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Gifari dari Fakultas Hukum. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum tata negara, yaitu terkait tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan serta wewenang pemerintah daerah. Ya, nggak bakal lama-lama, saya akan menyampaikan materi tentang desentralisasi dulu. Nah, jadi desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dasar hukumnya ialah pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan desentralisasi adalah yang pertama, mewujudkan demokrasi dan pemerataan. Yang kedua, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir ialah memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ciri-ciri desentralisasi ialah yang pertama adalah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan lokal. Yang kedua, memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan yang ketiga ialah memiliki kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPR sebagai unsur penyelenggara. Contoh dari desentralisasi ialah pemerintah kabupaten menetapkan perda tentang pengelolaan sampah daerahnya. Nah, itu contohnya, guys. Nah, yang kedua ialah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal daerah-daerah. Dasar hukumnya ialah pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dekonsentrasi ialah menyederhanakan administrasi pemerintahan pusat. Yang kedua ialah meningkatkan koordinasi pelaksanaan urusan pusat di daerah. Dan yang terakhir ialah mempercepat layanan publik yang menjadi urusan pusat. Nah, ciri-ciri dekonsentrasi ialah bukan otonomi daerah, tetapi masih dalam kehendali pemerintah pusat. Nah, yang kedua ialah dibiayai dari APBN. Yang ketiga, dilaksanakan oleh unit-unit kerja pusat di daerah atau kantor perwakilan instansi vertikal. Nah, contoh dari dekonsentrasi ialah Kementerian Pertanian memiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP di provinsi. Dan contoh kedua ialah Kementerian Hukum dan HAM menjalankan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi di kabupaten atau kota. Nah, jadi gitu. Yang materi selanjutnya ialah tugas pembangunan. Tugas pembangunan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, serta dari pemerintahan daerah provinsi kepada kabupaten atau kota, desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dasar hukumnya ialah terdapat pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, tujuan tugas pembangunan ialah yang pertama, memberdayakan daerah untuk membantu pelaksanaan program pusat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional. Yang ketiga ialah memperluas jangkauan layanan publik. Nah, ciri-cirinya dekonsentrasi itu ialah bersifat penugasan, bukan pelimpahan wewenang permanen seperti yang disampaikan tadi. Yang kedua ialah dibiayai dari APBN atau APBD yang menugaskan. Dan yang terakhir ialah hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada pihak yang memberi tugas. Contoh dari tugas pembangunan ialah pemerintah pusat menugaskan Pemda untuk menyalurkan bantuan sosial nasional. Yang contoh kedua ialah Pemprov menugaskan kabupaten kota untuk menangani distribusi vaksin. Nah, dan materi terakhir kita ialah wewenang pemerintah daerah. Wewenang daerah otonom di sini. Wewenang daerah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang pertama ialah pendidikan, yang kedua ialah kesehatan, yang ketiga ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yang kelima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan terakhir ialah sosial. Nah, selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, tadi kan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya, yang seterusnya ya yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, koperasi, kebudayaan, statistik, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, urusan pemerintahan pilihan, urusan yang sesuai dengan potensi unggulan daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Wewenang khusus,
Daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah atau perda, menetapkan kebijakan daerah, mengelola pendapatan dan belanja daerah atau APBD, mengangkat dan mengelola ASN daerah, mengelola retribusi dan pajak daerah, serta menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada kehilapan dan salah kata ya saya mohon maaf, keberatuan saya mohon maaf pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.